Sungguh bersyukur Bapa, kami datang hari ini ke dalam gereja-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin belajar firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Siapkan Tuhan setiap hati kami Tuhan, supaya kami ini punya kesiapan hati dan yang mau belajar Tuhan, yang mau mendengarkan, dan juga kami ingin memuji memuliakan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami puji Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, sebab Kau yang layak untuk ditinggikan. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala Tuhan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, biarlah itu mencerminkan apa yang Kau mau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami hanya bisa Tuhan berdiam diri, kami tenang di dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Kami tahu Engkau cukup buat kami Tuhan. Engkau lebih dari cukup untuk kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mau pakai waktu-waktu ini Tuhan untuk menyenangkan Kau lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Layakan setiap kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kasih-Mu cukup, lebih dari cukup buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. When the mountains fall and the seas turn dry, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets dark, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us.
turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fade, says the Lord. Oh, your love is powerful. Nishabah, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds enough. You're more than enough for me. Oh, Jesus, you're able. Jesus, you're able to break everything. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Nishabah, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Love is powerful. Nishabah, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds enough. You're more than enough for me. Oh, Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Grace overflows enough. You're more than enough for me.
This overflows tonight. You're more than enough for me. Tuhan, pujian ini merupakan pengungkapan iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa segala sesuatu ada di bawah kontrol dan kendali daripada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini hari ini, bahkan di masa yang akan datang, kami tahu bahwa semua ada di dalam kendali daripada Tuhan. Oleh karena itu kami perlu firman Tuhan yang akan menuntun kami, firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kami, firman Tuhan yang membuat kami bisa berjalan di tengah badai sekalipun, bahkan melewati segala sesuatu yang sulit di dalam hidup ini. Firman Allah adalah kekuatan bagi kami yang menuntun kami keluar dari segala sesuatu. Tuhan, tolong kami semua pada hari ini. Kami membuka hati, pikiran dan roh kami untuk Allah berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar urapan Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kami. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan, berbicara buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Mari kita baca sama-sama ayat ini di dalam hitungan yang ketiga ya. 1, sudah dapat ya semuanya, ada muncul di layar ya. Cuman singkat ya, ayat yang pendek ya. Dan sebenarnya ayat ini rata-rata menjadi ayat favorit dari banyak orang. Sehingga ayat ini seperti tanpa kita baca pun seperti bisa keluar dari pikiran kita, seperti itu. Mari kita baca sama-sama ayat ini, Lukas 1 ayat 37. Firman Allah berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pak Gus, Gembala di tempat ini memberitahukan kepada saya bahwa selama bulan November ini, gereja ini sedang membahas mengenai the true spirit of Christmas ya. Dan minggu-minggu itu adalah bagian-bagian di mana membahas mengenai kisah atau bagian tokoh dari peristiwa Natal. Dan hari ini adalah minggu yang keempat, diberikan tema God is in control. Dan pujian tadi sudah membawa kita mengarah kepada tema ini. Dan ayat yang diberikan adalah ayat yang kita baca tadi. Sebenarnya dalam bagian ini, dalam Lukas pasal 1 ayat 37 ini, berbicara mengenai sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, walaupun kadang-kadang kita mencomot ayat itu, memegang teguh ayat itu seolah-olah ayat itu berdiri sendiri. Tapi kalau kita memperhatikan di dalam konteks daripada ayat ini, sebenarnya ini merupakan satu kisah bagian dari satu rangkaian peristiwa Natal yang akan terjadi dalam kelahiran Kristus, yaitu pemberitahuan malaikat Tuhan kepada Maria mengenai apa yang akan terjadi kepada dirinya. Dan kalau kita membaca kebenaran ini mulai dari pasal 1 ayat 26 dalam Injil Lukas sampai dengan ayat yang ke-38, maka kita akan menemukan kisah ini dan ayat ini akan menjadi semakin hidup pada waktu kita melihat kepada konteks daripada ayat ini. Nah, kekasih Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa Allah yang sanggup, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu,
Berarti tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Amin. Sehingga pernyataan mengenai bagi Allah tidak ada yang mustahil, ini bicara mengenai satu bukti dan satu otoritas atas segala apa yang terjadi di dalam dunia ini ada di dalam kendali atau kontrol daripada Tuhan. Sehingga tema yang diangkat oleh gereja ini sangat tepat mengenai God is in control. Tuhan ada di dalam kendali di dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadikan dunia ini, Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya, semua ada di dalam kendalinya. Kekasih Tuhan, kita kembali kepada kisah daripada ayat ini. Pada waktu Gabriel atau malaikat Tuhan berbicara kepada Maria mengenai, kalau kita baca dari ayat 26, bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu akan dinamakan Yesus. Dan saudara perhatikan baik-baik, kabar ini sebelum Maria dengar, pada waktu malaikat Tuhan datang kepada dia dan memberi salam kepadanya saja, dia sudah terkejut. Coba kita lihat ayat ini bersama-sama. Saudara perhatikan pada bagian ini di dalam ayat yang ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Kenapa Maria terkejut? Karena dia mendengarkan satu salam yang mungkin tidak umum pada waktu itu. Dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sesuatu yang sederhana, saudara yang ada di dunia pekerjaan. Saudara punya pimpinan, yang punya pimpinan. Biasa pimpinan memanggil kita dengan sebutan nama tertentu. Contohnya mungkin nickname kita. Itu sesuatu yang sudah biasa. Ya, contohnya Pak Agus pimpinan saya, Pak Agus panggil saya Emi gitu karena nama kecil saya Emi dan memang umum orang panggil saya dengan sebutan Emi. Tapi tiba-tiba Pak Agus panggil saya dengan nama lengkap saya. Novianadus ini. Saya pada waktu dengar Pak Agus manggil saya dengan sebutan nama lengkap saya menjadi terkejut. Ada apa? Benar gak? Betul ya? Saudara biasa dipanggil oleh pimpinan saudara dengan nickname saudara, dengan nama panggilan saudara. Tiba-tiba saudara dipanggil dengan nama lengkap saudara. Mungkin tidak nama lengkap, tapi mungkin nama yang tidak umum biasa dia panggil. Saudara sedikit terkejut. Ada apa? Kemudian saudara mulai berpikir, apa yang salah? Betul? Keterkejutan itu membuat seperti Maria, seperti kalau kita empathy, understanding dengan dia mulai mengoreksi apa ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang mungkin keliru di dalam dirinya. Dan ayat yang ke-29 mengatakan Maria terkejut, kemudian malaikat Tuhan dalam ayat yang ke-30 berkata kepadanya, jangan takut hai Maria. Kekasih Tuhan, saya mau bilang kepada kita di dalam kehidupan ini, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang bisa membuat kita terkejut. Dan keterkejutan itu sebenarnya menggambarkan mengenai ketakutan yang ada di dalam hati kita. Kekasih Tuhan, Indonesia, saya mau bilang belum melewati pandemi, tetapi kita sedikit bernapas di era-era pandemi. Berapa banyak di antara kita pada masa pandemi awal terjadi, membuat kita terkejut untuk banyak perubahan yang terjadi. Gereja Tuhan juga demikian. Bagaimana gereja harus belajar penyesuaian kepada satu musim yang baru, di mana gereja secara online itu mulai ada. Bukankah kita selama ini berpikir gereja itu harus hadir di dalam gereja atau dalam gedung gereja? Dan saudara perhatikan baik-baik, setelah musim ini hampir lewat, belum lewat sekarang. Kenapa? Karena masih banyak prediksi untuk 2023. Dan sekarang ini COVID mulai menaik, mulai meningkat.
gereja ada lagi dalam keterkejutan, di mana jemaat mulai aman dan nyaman dengan ibadah secara online. Sehingga hadir di dalam gereja secara onsite itu pergumulan lagi. Nggak mandi, nggak di sinilah di Afrika. Nggak mandi bisa ikut ibadah loh secara online. Ini juga terjadi di dalam dunia sekolah anak-anak kita. Bagaimana mereka penyesuaian kembali untuk hadir di dalam kelas-kelas secara onsite, itu pergumulan, saudara. Bayangkan mereka ikut sekolah tanpa pakai seragam kadang. Kadang seragam hanya atasnya saja, bawahnya maaf pakai celana pendek. Bangun tepat jam, langsung buka Zoom dan belajar. Mereka harus belajar lagi penyesuaian dalam satu musim di mana bangun lebih awal lagi, mandi, persiapan dan sebagainya untuk masuk ke dalam kelas secara onsite. Keadaan-keadaan yang terjadi di dalam hidup ini kadang-kadang membuat kita mengalami keterkejutan tersendiri yang sebenarnya menggambarkan mengenai ada sesuatu di dalam hati kita. Sehingga malaikat Tuhan berkata kepada Maria, "Hai Maria, jangan takut." Kenapa saudara? Karena Maria menjadi bukan saja terkejut, tapi kalau saya bisa menggambarkan ini, seperti ada sedikit syok yang terjadi pada waktu dia mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung. Yang ada dalam pikirannya adalah dia memang ingin menjadi wanita. Semua wanita yang menikah pasti ingin mengandung dan punya anak. Itu impian. Kenapa? Menjadi wanita merasa kurang lengkap kalau dia belum melahirkan. Sehingga Maria punya impian itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ini seperti di luar daripada apa yang ada di dalam pemikiran dia. Memang pertunangan pada masa itu dikatakan bahwa ada tanggung jawab, bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka bisa hidup bersama tanpa melakukan hubungan seksual. Nah, perhatikan baik-baik. Maria akan mengandung, tapi tidak ada di dalam pernikahan. Saudara bayangkan, ini sesuatu yang tidak gampang bagi Maria. Saya coba empathy understanding dengan apa yang dialami oleh Maria, itu gak gampang. Bagaimana kalau tiba-tiba Yusuf mulai meragukan dia? Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan itu di depan umum dan sebagainya. Sehingga ada banyak hal yang berkecamuk di dalam hatinya. Sehingga sebelumnya malaikat Tuhan sudah berkata kepada dia, jangan takut. Dan saudara perhatikan baik-baik. Apa yang dicatat oleh Alkitab, itu semua bisa berjalan dengan baik. Dan kalau saya mau mengatakan begini, kalau kita bisa simpulkan dari kisah ini. Segala sesuatu itu ada di dalam kendali daripada Tuhan. Lagu yang baru kita nyanyikan seperti kita ini ada di tangan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Oleh karena itu kalau Tuhan yang memegang kendali, maka bagian yang pertama yang perlu kita lakukan dalam hidup ini adalah kita jangan takut menghadapi segala sesuatu. Amin. Jangan takut menghadapi segala sesuatu. Saudara-saudara yang pengusaha, biasa bulan Oktober pada umumnya itu bulan di mana kita mengevaluasi apa yang terjadi sepanjang tahun di mana kita jalani usaha atau pekerjaan atau bisnis kita. Dan November ini kita mulai berancang-ancang untuk memikirkan mengenai apa yang akan terjadi, apa yang kita lakukan, apa planning kita di tahun 2023. Makanya saudara tahu kenapa bulan Oktober Jokowi sudah bilang bahwa 2023 seperti tahun yang sulit akan terjadi. Maka itu dia memerintahkan seluruh gubernur di Indonesia untuk memberikan pembebasan lahan sekitar 2.000 sampai 5.000 hektar kepada masyarakat. Dan diharapkan masyarakat giat untuk menanam supaya jangan sampai di tahun yang sulit di tahun depan
dalam prediksi pemerintah terjadi kekurangan makanan di mana-mana. Tapi kalau bisa mereka sudah punya sumber penghasilan sendiri dari apa yang mereka tanam. Sehingga kalau kita ikut berita perkembangan pemerintah, maka kita melihat semua gubernur mulai gencar untuk ini. Pemerintah melihat mengenai apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Saudara yang bekerja, saudara yang ada dalam dunia usaha, saudara sudah mulai bisa mengira-ngira dan memprediksi apa yang terjadi di masa depan atau di tahun yang akan datang. Tapi hari ini firman Allah berkata kepada saudara, sama seperti apa yang dikatakan kepada Maria, bahwa jangan takut saudara. Kenapa saudara? Karena setiap orang di dunia ini pasti mengalami ketakutan di dalam hidupnya. Bahkan mungkin ada orang yang sering mengalami ketakutan. Bagi saya, rasa takut itu normal. Saudara setuju? Amin. Rasa takut yang muncul itu normal. Tapi kalau engkau terus menerus ketakutan, itu yang tidak normal. Amin. Makanya firman Allah bilang apa? Seorang penakut itu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa saudara? Karena kalau kita tinggal terus menerus dalam ketakutan, kita sedang meragukan Tuhan yang besar. Padahal kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan yang memegang kendali atas alam. Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Sebagai orang percaya, kita percaya Tuhan yang memegang kendali atas bisnis kita. Tuhan yang memegang kendali atas perusahaan kita. Tuhan yang memegang kendali atas pekerjaan kita. Semua ada di dalam kendali dan kontrol daripada Tuhan. Memang penyebab daripada ketakutan ini berbeda-beda. Tetapi ketakutan bisa muncul di dalam hidup ini. Penyakit bisa membuat orang takut, saudara. Papa saya baru saja menyelesaikan rangkaian pengobatan yang panjang sepanjang 2 tahun. Sakitnya apa? Kok lama? Saya ini kalau mau ngomong rasanya malu, saudara. Mau ngomong sakit papa saya itu malu. Kenapa, saudara? Karena sakitnya ini seperti kita ini gak habis pikir begitu. Papa saya sakit kurang gizi, saudara. Kenapa saya bilang malu? Karena papa saya ini mantan wali kota Kupang. Satu periode, mantan wakil wali kota satu periode. Mantan wakil ketua DPRD provinsi 3 periode. Mantan anggota DPR provinsi 2 periode. Setengah lebih dalam hidupnya adalah seorang pejabat. Tapi saudara bayangkan sakitnya apa? Kurang gizi, saudara. Sampai dokter Titong itu mau ngomong tentang sakit papa saya itu sampai nyun sewu yo. Minta maaf. Mau sebutin ini karena dia tahu siapa papa saya. Dan saudara tahu sebenarnya penyebab daripada kurang gizi ini sederhana. Jadi pada waktu dia usia 40 tahun, dokter mengatakan dia hipertensi. Kemudian dia mulai googling di internet. Hipertensi itu karena garam, karena ini dan itu dan sebagainya. Dan saudara tahu, mulai saat itu dia tidak pernah makan garam, saudara. Gak makan garam. Mami saya itu kasihan, setiap kali masak harus masak yang berbeda untuk dia karena tanpa garam. Atau kalau dia pengen garam dia akan taruh sedikit saja. Dan kita paling susah kalau bawa dia ke restoran karena kita harus wanti-wanti sama orang yang kita peseni itu, pelayan itu bahwa jangan sampai kasih garam. Dan saudara tahu karena dia diet yang salah, akhirnya dia kekurangan kalium, natrium dan klorida. Yang menyebabkan dia dalam status kurang gizi. Dan dia harus minum kapsul garam. 1 kapsul saja 261.000 satu kali minum. Lo tahu dasarnya apa? Karena dia takut. Karena dia hipertensi, dia takut kalau dia makan garam, darahnya tambah tinggi, dia cepat mati, saudara. Ya saudara, kadang-kadang sakit bisa membuat kita ada di dalam ketakutan.
Saya pernah mengalami, saya pernah menyaksikan pada saudara bahwa saya pernah sakit kanker. Saya juga ada tiroid. Tapi puji Tuhan saudara, bulan lalu dalam pengobatan yang panjang hampir 3 tahun. Dokter mengatakan tiroid saya normal dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ketakutan membuat kita seperti seolah-olah bisa meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Saya pada waktu kena tiroid saya tanya dokter menyarankan untuk operasi. Karena dokter tahu saya wanita, yang dia pikirkan pertama adalah, oh mungkin saya berpikir nanti bekas operasi itu akan membuat saya merasa bagaimana. Karena wanita kita tahu bagian wajah dan leher itu penting bagi kita. Sehingga kita nggak mau ada sesuatu yang muncul di situ. Sampai dokter bilang saya bisa bikin, ambil dari garis leher, dia mulai kasih tunjuk semua dan sebagainya. Saya bilang, dok, bukan itu yang saya takutkan sebenarnya. Yang saya takutkan adalah karena yang saya baca adalah, dan saya konsul ke dokter kami, ada dokter keluarga di Kupang. Dia bilang, saya tanya apa efeknya kalau operasi? Dia bilang, kalau salah sedikit, kena pita suara, maka itu akan masalah. Dan banyak case operasi tiroid bermasalah dengan pita suara. Saya bilang, saya pendeta, saya harus berkhotbah bagaimana kalau pita suara saya terganggu. Dan yang kedua adalah kalau ada banjir tiroid itu terjadi, maka dua-dua itu akan diangkat, maka saya harus minum hormon seumur hidup saya. Dan membuat saya khawatir. Tapi satu waktu saudara, saya duduk di hadirat Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, jangan takut, aku yang pegang kendali di dalam hidupmu. Jika aku izinkan ini terjadi, maka aku sedang menyediakan sesuatu untuk engkau. Muncul lagi ketakutan, saya ada dalam hadirat Tuhan dan Tuhan bicara. Kalau dulu engkau kena kanker hampir mati, aku bisa menyembuhkan engkau. Maka ini pun aku mampu untuk menyembuhkan engkau. Serahkan hidupmu di bawah tangan Tuhan dan Tuhan akan menyembuhkan engkau. Walaupun saya dengar suara Tuhan, tapi sebagai manusia untuk menjalaninya itu bukan sesuatu yang mudah. Amin. Maria walaupun dengar suara malaikat Tuhan, tapi untuk menjalaninya bukan hal yang gampang. Oleh karena itu kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti digenapi. Oleh karena itu jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Amin. Saudara, ada kelompok tumbuh bersama KTB ya di sini, dan di KTB saudara bertumbuh di dalamnya. Salah satu tujuan dari KTB adalah iman saudara ditumbuhkan. Dan pada waktu iman saudara ditumbuhkan, saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan pengenalan yang benar ini akan Tuhan akan membuat iman saudara semakin meningkat dari hari ke hari. Dan iman yang semakin meningkat dari hari ke hari ini membuat engkau mampu memiliki kekuatan berjalan di tengah badai sekalipun. Saya suka ada permainan pada waktu masih kecil, kalau pergi ke pantai, Ibu Lili di pinggir pantai di Ambon. Itu biasa kalau kita ke pantai, permainan anak-anak yang paling sederhana adalah pergi pada waktu itu di pantai, di arah masuk ke dalam laut, kemudian kita menunggu ombak. Dan sesuatu yang kelihatan menyenangkan pada waktu ombak itu datang, saudara tahu apa yang terjadi? Seolah-olah kita terseret, betul gak rasanya? Seperti kita mau dihanyutkan. Tapi kita akan berusaha berdiri dengan kuat di situ. Kemudian saudara perhatikan baik-baik, pada waktu ombak itu pergi, pada waktu kita berdiri, seperti terjadi lubang di dalamnya. Saya mau bilang kepada saudara, pada waktu engkau bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam KTB, kelompok tumbuh bersama, firman itu mulai mengerjakan kehidupan saudara. Saudara akan menjadi semakin dalam di dalam Tuhan. Dan kedalaman saudara di dalam Tuhan itu akan membuat engkau kuat untuk berdiri pada waktu badai itu datang. Walaupun rasa-rasanya engkau hampir hanyut di bawah, rasa-rasanya engkau hampir tenggelam di dalam badai. Tetapi kedalaman saudara di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan firman, akan membuat engkau tetap kokoh berdiri di tempatnya sampai badai itu pergi. Katakan amin. Kekasih Tuhan, kalau Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupan kita, jangan pernah takut. Amin. Apapun yang akan terjadi, jangan pernah takut. Ingat bahwa Tuhan itu
tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kita hanya bisa melihat apa yang akan terjadi atau sedang terjadi di sekitar kita. Atau kita bisa memprediksikan. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tahu jelas apa yang terjadi di masa yang akan datang. Mungkin hari ini saya lebih banyak bicara mengenai pengalaman hidup. Saya masih ingat, pada tahun 2018, sebelum pandemi, Pak Alex meminta saya untuk menutup sekolah Alkitab yang kami buat. Saya bilang kepada Tuhan, saya belajar untuk tunduk kepada suami. Tetapi kalau suami suruh tutup pelayanan, bagaimana bisa saya tunduk kepada dia? Bukankah ini pekerjaan Tuhan? Pak Alex sana sibuk, bukan sibuk tapi lebih banyak waktu yang digunakan untuk organisasi. Karena beliau waktu itu ada di Badan Pengurus Daerah. Saya sedikit bersih tegang dengan beliau. Saya bilang, kamu ini hamba Tuhan enggak? Masa hamba Tuhan suruh nutup pelayanan? Itu pemikiran saya. Tapi dia berkata bahwa saya merasa bahwa Tuhan mengatakan kamu cukup sampai 12 angkatan. Dia mulai menganalogikan sehingga saya bilang, kamu mulai mengalegorikan segala sesuatu. Dia bilang, kalau Tuhan Yesus punya 12 murid, you punya 12 angkatan sudah cukup, kata dia. Kemudian saya mengatakan kepada dia, oke, kalau begitu izinkan saya selesaikan tepat waktu 12 angkatan ini. Saya belajar taat, menekan kedagingan. Dan setelah kami tutup sekolah itu, setahun kemudian pandemi. Dan saudara tahu, pada waktu itu terjadi, saya berdoa, kemudian Tuhan bicara kepada saya. Kalau saat pandemi kamu masih ada sekolah Alkitab, bayangkan kalau ada anak-anak yang kena COVID, seberapa masalah besar yang kamu hadapi. Bagaimana kalau ada anak-anak yang sampai meninggal? Dan itu anak-anak kan dari daerah, dari kampung. Dan saudara tahu, orang tua pasti akan menyalahkan kami. Mereka tidak akan mengerti dengan keadaan. Dan mereka akan menyalahkan. Dan bahkan mereka mungkin menuntut kami harus membawa kembali mayat itu ke daerah. Dan saudara bayangkan berapa biaya yang harus kami keluarkan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Kau pakai suami saya untuk membawa saya mengerti hari ini. Dan saudara, saya akhirnya belajar bahwa ternyata di dalam suami ada roh Tuhan di dalamnya. Ya istri-istri ingat baik-baik, suara suami kadang-kadang bisa jadi suara Tuhan. Istri-istri berani bilang amin? Amin. Memang saya tahu itu gak gampang. Tapi saya diperhadapkan dengan kenyataan dan akhirnya saya melihat memang benar. Saya pergi ke suami saya bilang, saya minta maaf. Kalau dulu saya sempat marah, dulu sempat saya sepertinya merasa kamu bukan hamba Tuhan. Tapi hari ini baru saya mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan kekasih Tuhan, Tuhan bawa saya untuk mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan saat itu. Karena saya tidak ada lagi mengajar, ada banyak waktu kosong. Kemudian saya mulai berpikir bagaimana mengembangkan tamatan kami yang ada di daerah. Bagaimana mengupgrading mereka. Dan hari ini puji Tuhan loh saudara, walaupun kami hanya tamatan sekolah misi, sekolah 2 tahun. Tapi beberapa tamatan kami yang hari ini duduk menjadi pengurus daerah dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Pengurus departemen dari Gereja Sidang Jemaat Allah untuk daerah. Dan saya belajar untuk membawa mereka bagaimana belajar self-support, bagaimana mereka bisa mensupport pelayanan mereka sendiri.
Karena di sekolah kami ada salah satu mata kuliah yang namanya Micro Enterprise Development. Bagaimana mengembangkan usaha kecil di dalam pelayanan yang menjadi jembatan untuk mereka bisa penjangkauan dan juga bisa membuat mereka survive di dalam pelayanan. Karena mereka banyak di daerah, kemudian saya melihat mereka di daerah itu banyak tenunan-tenunan. Kemudian saya sudah mulai berpikir bagaimana mengembangkan mereka bisa mendapatkan hasil, karena mereka pada waktu pergi ke penenun, menginjil, penenun akan marah-marah karena buang waktu. Tapi pada waktu mereka pergi kepada penenun dan menawarkan jasa untuk mempromosikan produk mereka, maka penenun akan terbuka dan terjadilah komunikasi di situ. Kemudian mereka mulai menjalin kerjasama dalam penginjilan jalan. Saya menjadi orang yang membawa produk mereka, menjual produk mereka secara online. Dan pada waktu pandemi, saya baru mengerti. Karena waktu suami saya minta saya untuk berhenti untuk bekerja menjadi marketing dari perusahaan asuransi, itu harus ketemu orang dan sebagainya. Suami saya nggak mau, berhenti, fokus total pelayanan. Berpikir bagaimana untuk melayani dan mengembangkan pelayanan. Dan pada waktu pandemi, akhirnya baru saya mengerti, ternyata orang baru mulai belajar jualan online. Tuhan sudah persiapkan saya sebelumnya, dan sehingga pada waktu pandemi justru saya menjadi lebih survive lagi di situ. Kekasih Tuhan, Tuhan pegang kendali dalam hidup ini. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita jauh daripada kita. Oleh karena itu jangan takut kalau engkau mengasihi Tuhan, karena Paulus berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam Roma 8 ayat 28. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, jangan pernah takut menghadapi apapun. Amin. Maria dikatakan sebagai wanita yang dikaruniai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Dia tidak boleh takut menghadapinya. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Katakan amin. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah Yesus lahir dikatakan Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia menyertai kita di dalam setiap musim apapun yang kita alami di dalam hidup ini. Sehingga di dalam pandemi saya melihat ada banyak orang justru di pandemi mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Saya beritahu saudara bahwa justru di pandemi omset saya jauh lebih besar daripada sebelum pandemi. Sampai saya ini bilang sama suami saya bingung loh Pak ya. Kata suami saya, Tuhan berkati kamu, kamu bingung ya. Karena apa yang Tuhan lakukan itu sepertinya tidak masuk akal. Dan ini yang saya katakan, apa yang Allah kerjakan pada Maria kelihatannya tidak masuk akal. Tapi pada waktu kita mau taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita tidak takut menghadapi segala sesuatu. Maka Allah akan melakukan yang mustahil itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan melihat tahun 2023 yang kayaknya enggak mungkin menurut kita. Tuhan akan kerjakan itu bagi kita. Tuhan akan lakukan itu bagi kita. Saya mau kasih tahu saudara bahwa kadang-kadang Tuhan bisa buat kita terkejut dengan tiba-tiba. Karena Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan yang memegang kendali atas pekerjaan kita. Tuhan yang akan memegang kendali atas bisnis kita. Tuhan yang atur dan kendalikan itu. Oleh karena itu firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Maka tangan Tuhan itulah yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Yang kedua pada bagian ini, Tuhan pegang kontrol. Kita gak boleh takut. Yang kedua, kita perlu berserah kepada kehendak Tuhan. Maria berkata dalam ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu.
Kasih Tuhan, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ayat ini menegaskan mengenai bagaimana kita berserah kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang kendali, berserah kepada kehendak Dia. Kenapa? Karena Dia yang mengatur segala sesuatu. Katakan amin. Dia yang atur segala sesuatu. Berserah kepada Dia. Saudara, berserah itu tidak sama dengan pasrah, setuju? Amin. Berserah itu tidak sama dengan pasrah. Pasrah itu bicara mengenai kita menyerah. Kita tidak buat apa-apa. Kita seperti berpikir negatif untuk apa yang terjadi. Tetapi orang yang berserah itu berbeda, saudara. Dia turut dan mengikuti apa yang sedang Tuhan katakan kepada dia. Dan dia percaya kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Sehingga orang yang berserah itu bukan pasrah, tetapi dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang memegang kendali, yang mengontrol segala sesuatu, yang melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini. Sehingga orang yang berserah itu punya pikiran yang positif. Kekasih Tuhan, Maria, dia berserah. Saudara bayangkan pada waktu dia ada dalam ketakutan, malaikat bicara jangan takut. Kemudian dia mulai belajar. Kalau saya mulai menggambarkan, kalau saya jadi Maria, saya sedang melihat bahwa dia mulai menggambarkan mengenai keyakinannya kepada Tuhan. Dengan dia berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba, dia tidak lagi berkuasa atas dirinya. Dia menyerahkan kendali dirinya kepada tuannya. Hamba tidak lagi memiliki hak apa-apa. Dia menyerahkan segala haknya itu kepada tuannya. Hamba akan mengikuti apa yang diatur oleh tuannya. Sehingga Maria pada waktu dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah seperti atau menurut padaku menurut perkataanmu itu. Maria berserah kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, kita perlu belajar dari Maria. Kita perlu menyerahkan segala hak kita kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan atau Tuhan yang memegang kendali di atas diri kita. Kita tidak sedikit pun mengambil bagian untuk mengendalikan diri kita. Kalau perhatikan hamba itu seolah kehilangan hak sama sekali. Dia tidak punya hak apa-apa. Semuanya di bawah kontrol daripada tuannya. Dia hanya mengikuti, dia hanya melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya. Dia hanya menuruti apa yang dikatakan oleh tuannya. Maria berserah kepada Tuhan yang kalau dia katakan, aku ini adalah hamba. Tuhan, engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan saya. Engkau yang mengendalikan hidup saya. Jadilah seturut kehendakmu. Sehingga saudara perhatikan, orang yang berserah kepada Tuhan, dia membiarkan Tuhan mengerjakan kehendaknya di dalam dirinya. Perhatikan, kehendak Allah pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Kehendak Allah pasti yang baik bagi kita. Firman Allah berkata bahwa Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi kita. Allah memiliki rancangan yang baik. Bahkan dikatakan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi kita. Kuncinya satu, kita perlu berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan melakukan kehendaknya dalam diri kita. Dan kita taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Kekasih Tuhan, masih ada waktu 1 bulan untuk kita kembali mengevaluasi kehidupan kita sebelum memasuki tahun yang baru. Kita mengevaluasi apakah kita sudah membiarkan Tuhan memegang kendali atas diri kita. Apakah kita sudah menyerahkan diri kita di bawah kontrol Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang mengatur segala sesuatu.
Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara punya pengalaman betul-betul totally berserah kepada Tuhan, dan saudara melihat bagaimana Tuhan menuntun saudara, maka saudara akan menjadi orang yang tough menghadapi segala sesuatu. Apapun yang terjadi, saudara tidak akan goyah. Apapun yang terjadi, mungkin muncul sedikit kekhawatiran, sedikit ketakutan muncul. Tapi saudara akan menjadi orang yang, mungkin bahasa Jawanya apa ya, menter, menghadapi segala sesuatu. Dia akan menjadi orang yang tahan banting, tough, tahan banting menghadapi segala sesuatu. Kekasih Tuhan, saya mau bilang kepada kita bahwa Tuhan yang ada di dalam diri kita, Dia yang bergerak di depan kita dan berjalan bersama dengan kita menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Oleh karena itu biarkan hidupmu ada di bawah kontrol dan kendali daripada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Saya mau akhiri ini dengan sedikit kesaksian. Saya belajar, Pak Agus paling tahu, karena waktu saya dan suami saya mengambil keputusan untuk betul-betul submission, tunduk kepada suami. Itu kami sempat sharing dengan Pak Agus dan banyak hal yang kami bicarakan. Dan terutama bagi saya secara pribadi, wanita itu bukan hal yang gampang. Kenapa saudara? Bagi wanita yang dengan temperamen kepribadian seperti saya bukan hal yang gampang. Kenapa? Karena saya seorang wanita yang bukan hanya duduk diam gitu, tapi seorang wanita yang suka bekerja, suka melakukan segala sesuatu, dan saya suka belajar. Ada banyak hal yang suka saya lakukan, tapi saya harus belajar untuk tunduk di bawah kepemimpinan suami. Itu bukan hal yang gampang. Dulu saya pernah berpikir bahwa saya lebih pintar dari suami saya lebih hebat dari suami saya. Tapi pada waktu saya belajar tunduk kepada suami saya melihat bahwa Tuhan tuh pakai dia luar biasa untuk berbicara banyak hal kepada saya. Sehingga saya bilang, saya perlu belajar untuk melihat suami seperti Roh Kudus kedua di dalam hidup saya. Saya perlu dengar suaranya juga begitu, karena saya tahu bahwa Tuhan juga sedang pakai dia untuk menuntun hidup saya. Dan saudara, pada waktu kalau saya kembali flashback ke belakang untuk melihat perjalanan, itu bukan hal yang gampang untuk belajar mentundukkan diri. Tetapi saya akhirnya hari ini mengerti bahwa Tuhan sedang bawa saya untuk tunduk di bawah otoritas daripada suami, kepemimpinan daripada suami. Karena Tuhan sedang membawa saya untuk belajar melihat bagaimana kehendak Allah dinyatakan di dalam diri saya pada waktu saya tunduk di bawah kepemimpinan suami. Bukan hal yang gampang, saudara. Tapi kadang-kadang sekarang ini orang kalau undang saya khotbah, saya selalu bilang, tunggu saya lihat schedule ya. Itu bahasa yang sopan sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan lihat schedule saja, tapi tunggu saya tanya suami. Kalau saya mau bilang tunggu saya tanya suami, itu rasanya kak nyaman begitu. Sehingga saya selalu bilang tunggu saya lihat schedule, karena suami saya yang pegang schedule saya. Dikatakan you boleh, you tidak, you boleh, you tidak. Saya tahu itu bukan hal yang gampang. Tapi saya belajar, pada waktu saya belajar tunduk, Allah mengerjakan banyak perkara. Apa yang tidak pernah saya pikir, saya bayangkan, itu yang Tuhan kerjakan. Pada waktu saya tunduk di bawah kepemimpinan suami, pada waktu saya belajar taat kepada dia, mendengar apa yang dia katakan, Tuhan mulai angkat dia. Tuhan mulai bawa dia naik. Akhirnya saya mulai berpikir, kalau dari dulu saya tunduk, itu mungkin jauh lebih baik. Tapi puji Tuhan, penyesalan itu selalu datang terlambat. Tapi Tuhan mengasihi kita. Segala sesuatu tidak pernah terlambat di dalam hidup ini. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan ambil alih, pegang kendali atas hidup kita. Tuhan akan atur yang terbaik bagi kita. Apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang akan Allah kerjakan di dalam hidup kita. Dan kita akan tercengang-cengang dengan apa yang Tuhan buat di dalam hidup ini. Mari kita berdiri bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita akan siapkan itu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. Kekasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan pada hari ini. Kita mengevaluasi kembali kehidupan kita. Sebelum kita menyelesaikan tahun ini, biar kita bereskan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Biarkan Tuhan memegang kendali atas rumah tangga kita. Biarkan Tuhan memegang kendali atas bisnis, usaha, pekerjaan kita. Karena Dia Tuhan, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu. Apa yang belum terjadi Dia tahu. Serahkan hidup kita kepada Dia, dan biarkanlah Dia yang mengontrol seluruh hidup kita. Kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Berganti, katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong.
kasih Tuhan. Pujian ini berkata bahwa musim akan selalu berganti. Tapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Musim boleh berganti, keadaan boleh berubah. Tapi kasih Tuhan itu tinggal tetap bagi kita. Kuasanya tidak berubah. Keadaan boleh berubah tapi Tuhan tidak berubah kuasanya. Oleh karena itu serahkan segala sesuatu. Biar ada di bawah kontrol dan kendali daripada Tuhan. Berserah kepada Dia. Dan jangan pernah takut menghadapi apapun. Karena Dia Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Karena Dia Tuhan yang memegang kendali atas apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Dia yang memegang kendali atas dunia ini. Apapun yang terjadi Dia akan menolong kita. Dia pasti memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan. Biar seperti Maria kita berkata hari ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkan Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita dan mengerjakan banyak hal dalam diri kita. Kalau pagi ini Engkau berkata Tuhan, saya mau berkata seperti Maria, bahwa sesungguhnya Engkau adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara adalah hamba Tuhan. Kami ini hamba yang membiarkan Tuhan kami atau Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Biar Engkau angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kalau Engkau sedang ada di dalam pergumulan-pergumulan yang membuat Engkau takut. Hari ini Engkau berkata, Tuhan tolong saya. Saya tahu bahwa Engkau yang pegang kendali dan saya percaya Tuhan. Pada waktu saya berserah kepadamu, saya tidak akan takut menghadapi apapun. Bahkan saya bisa berjalan di tengah badai sekalipun. Saya mampu melewatinya. Biar Engkau angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan memegang kontrol atas kehidupan-Mu hari ini. Bapak Engkau tolong kami semua hari ini. Kami belajar dari Maria yang membiarkan Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kami. Dan membiarkan rencana dan kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu apa yang terjadi di dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, itu yang terbaik. Apa yang dialami oleh Maria menunjukkan dan membuktikan bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik. Tuhan tolong kami semua supaya kami belajar hari ini berserah kepada Tuhan. Pada waktu kami berserah kepada Tuhan, kami tidak lagi takut menghadapi apapun. Karena kami tahu Tuhan ada di depan kami. Tuhan berjalan di depan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami dan beserta dengan kami. Di dalam setiap musim yang terjadi di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan apapun yang akan terjadi di depan kami. Pada waktu kami berserah kepadamu, kami tidak lagi takut. Karena kami tahu Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi kami. Di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, seperti pujian ini, kami bisa melihat bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan memelihara kami, bagaimana Tuhan mengenyangkan kami, bagaimana Tuhan menjaga kami, bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan kami akan tercengang-cengang dengan karya besar yang Tuhan buat di dalam hidup ini. Seperti Maria, kami mau membiarkan hidup kami untuk Tuhan pakai untuk mengerjakan banyak hal yang mustahil. Sehingga dalam hidup kami
kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Biar Engkau pegang tangan kami dan tuntun langkah hidup kami. Sehingga hari-hari kami adalah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan memegang kendali di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Novi untuk firman-Nya yang luar biasa. Jadi sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui Pastor Novi ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau sedang berbicara kepada masing-masing setiap kami ya Tuhan melalui Pastor Novi ya Tuhan. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini benar-benar berasal dari hati kami ya Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, teman-teman yang memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer. Transfernya secara manual ya, secara manual. Atau kalau teman-teman mau bisa diberikan melalui cash di kasir yang ada di belakang. Untuk rekeningnya ada di slide ya, rekening transfer persembahan. Atau di depan kalian itu ada QR-nya, nah di bawahnya itu ada nomornya juga kalau misalnya kalian bisa. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Untuk hari Selasa ini akan ada doa bersama untuk seluruh panitia Natal. Jadi untuk teman-teman yang terlibat di dalam kepanitiaan atau yang tidak terlibat pun juga bisa untuk join di dalam untuk doa kita di hari Selasa jam 7:30. Jadi teman-teman jangan lupa ya, terutama untuk para panitia Natal untuk bergabung di dalam prayer meeting kita di hari Selasa ini jam 7:30. Nah lalu di hari Kamisnya KTB diliburkan karena untuk mempersiapkan acara Natal kita di hari Minggu ini. Jadi tapi jangan lupa minggu depan ada KTB, untuk Kamis ini diliburkan KTB. Nah lalu yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa minggu depan kita tetap beribadah di tempat ini, tapi ada yang spesial ya, karena minggu depan kita akan merayakan Natal yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya minggu depan, gak kerasa ya, minggu depan jam 10.30 ya acara Natalnya. Untuk acara Natalnya mungkin bisa dilihat video teasernya sebelum saya melanjutkan. Acara Natal kita itu disertai oleh acara tukar kado. Acara tukar kadonya itu ada budgetnya minimal 20.000. Tukar kadonya isinya tidak boleh makanan dan minuman. Tidak boleh makanan dan minuman dan dibungkus koran. Jadi biar lebih penasaran gitu kan ya, biar lebih seru, jadi dibungkus koran. Dan acara tukar kadonya itu jadi isinya ya bermacam-macam lah. Jadi kalian bisa berkreasi sesuai kreativitas kalian. Oke.
Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Bu Lili. Terima kasih buat Ibu Emi yang sudah menyampaikan firman kepada kami sekalian. Kami sangat diberkati. Saya juga menyampaikan salam dari Pak Agus. Pak Agus saat ini sedang melayani di GSJA Tangerang karena mereka merayakan ulang tahunnya. Jadi kemarin Pak Agus memberi seminar dan hari ini melayani firman Tuhan dalam ibadah umum perayaan mereka juga. Dan juga ada melayani di gereja salah satu temannya juga di Tangerang. Dan terima kasih, kami sangat diberkati dengan firman Tuhan dari Ibu Emi. Pak Alex adalah teman sekelas Pak Agus di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti. Dan bersyukur Pak Alex mengizinkan Ibu Emi datang melayani kami. Ya, kami senang sekali. Dan firman Tuhan pagi hari ini juga berbicara kepada saya beberapa waktu ini. Saya seperti begitu khawatir tentang masa depan ya, dan saya berdoa, Tuhan tambahkan iman saya, berikan saya damai sejahtera. Bahkan saya teringat kepada setiap jemaat yang ada di dalam gereja ini. Saya melihat kalian adalah orang-orang muda, kalian sedang membangun bisnis, kalian sedang membangun masa depan, kalian sedang bekerja dan juga sedang membangun karir kalian. Dan mungkin kalian menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup ini. Saya selalu membawa kalian di dalam doa. Saya selalu membawa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam doa. Kami selalu berdoa, bahkan di dalam doa bersama, di dalam More Moment of Restoration, kami terus berdoa bersama-sama dengan jemaat juga. Untuk setiap jemaat SAF yang hadir pada pagi hari ini maupun sudah lama tidak hadir, ya kita berdoa supaya iman kita tetap dikuatkan. Ingat bahwa Allah yang memegang kontrol di dalam hidup ini. Tuhan selalu memegang kontrol di dalam hidup kita dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya mau minta tolong Michael bisa tolong berdoa menutup ibadah pagi hari ini. Dan saya akan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan dengan segala kasih-Mu dan segala apa yang telah Kau berikan. Semua itu baik bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa kepada kami ya Tuhan. Dan kami ingin Tuhan bisa lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Kami ingin bisa lebih mengandalkan-Mu ya Tuhan dan berserah padamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, jalan kami sudah Kau atur ya Tuhan. Masa depan kami aman di dalam-Mu ya Tuhan. Amin. Kami serahkan ya Tuhan, apapun menjadi kekhawatiran kami dan masa depan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya sepenuh hati kami Tuhan, dan biarlah kami bisa tetap teguh dan beriman ya Tuhan dalam segala rencana-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terimalah seluruh berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Hanya
Yesus memberkati saudara sekalian.